Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل اليوم عيدا للمسلمين وتقديرة للمفترين ومغفرة للمذنبين وسعادة وكرامة لأمة محمد الصائمين وبركة ورحمة للناس أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفار للمستغفرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Alhamdulillah, di pagi yang indah dan cerah ini kita duduk bersama dalam rangka menjalankan ibadah salat Idul Fitri. Mudah-mudahan ibadah yang kita jalankan, ibadah yang kita laksanakan sejak awal Ramadan sampai pagi ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada diri saya, kepada kaum muslimin hadirin yang berbahagia, marilah kita bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang diperintah dan menjauhkan apa yang dilarang. Sejak tenggelamnya matahari di kaki langit belahan barat akhir di bulan Ramadan, terdengar santer gema takbir, tahmid, tahlil dan tasbih serta sholawat berkumandang di seluruh penjuru dunia sebagai ungkapan rasa syukur yang dalam menyongsong datangnya hari kemenangan dan bahagia dan penuh ampunan. Suasana malam 1 Syawal semakin semarak dan syahdu oleh gema takbir dan tahmid bersama dengan hilir mudiknya orang-orang yang menghantar dan menyampaikan zakat fitrahnya dan zakat mal. Sungguh besar terasa nikmat kemenangan selama 1 bulan penuh melawan hawa nafsu dengan berpuasa Ramadan. Waltukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Suasana semakin sakral dan syahdu serta khusyuk ketika kaum muslimin pergi berbondong-bondong menuju masjid-masjid, menuju tanah lapang, menunaikan salat Idul Fitri. Pada saat ini nampaklah di hadapan kita wajah-wajah yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan, karena memang Idul Fitri adalah hari besar, hari bahagia umat Islam. Mereka bersatu, mereka berkumpul untuk tujuan yang sama, yaitu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai pernyataan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya serta kemenangan di hari yang mulia ini. Hari ini 1 Syawal 1438 Hijriah, Allah menjadikan hari besar Islam sedunia. Diharamkan puasa padanya dan dihalalkan makan minum
yang selama sepanjang di bulan Ramadan itu diharamkan. Pada hari ini kita duduk bersimpuh di masjid ini dalam keadaan suci bersih, badan dan pakaian menghadap kiblat sambil melaksanakan sholat Idul Fitri sebagai tanda syukur atas berakhirnya puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marhaban ya Ramadan, kita ucapkan untuk bulan suci Ramadan karena kita mengharapkan agar jiwa raga kita diasuh, digembleng guna melanjutkan perjalanan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kini Ramadan telah meninggalkan kita. Tentu pertanyaannya, apakah kita sudah banyak mengambil dan meraih banyak pahala, kemuliaan-kemuliaan, pelajaran-pelajaran yang ada dalam Ramadan tersebut? Tentunya jawabannya ada pada diri kita. Ada gunung yang tinggi guna yang harus ditelusuri untuk menemuinya. Gunung yang tinggi itulah nafsu. Di gunung itu ada lereng yang curam, belukar yang hebat, bahkan banyak perampok yang mengancam, serta iblis yang merayu agar perjalanan tidak dilanjutkan. Bertambah tinggi gunung didaki, maka bertambah hebat ancaman dan rayuan. Semakin curam dan ganas pula perjalanan. Tetapi bila tekad tetap membaca, sebentar lagi akan tampak cahaya benderang dan saat itu akan tampak dengan jelas rambu-rambu jalan, tanpa tempat-tempat indah untuk berteduh, serta telaga-telaga jernih untuk melepaskan dahaga. Dan bila perjalanan dilanjutkan, akan ditemukan kendaraan Ar-Rahman untuk menghantar sang musafir bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebih yang dijelaskan dalam kitab Madarij as-Salikin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu sallallahu alaihi wasallam sa'idal minbar." Faqala amin, amin, amin. Bila ya Rasulullah innaka sa'idal minbar. Faqultu amin, amin, amin. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah naik mimbar lalu berkata amin 3 kali. Ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau naik mimbar, lantas engkau berkata amin, amin, amin. Faqala inna Jibril alaihi salam atani faqala man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhala an-nar fa'anahu Allah. Qul amin, amin, amin. Maka berkata sesungguhnya Jibril alaihissalam datang kepadaku, lalu berkata barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan lantas dosanya tidak diampuni pada akhir bulan Ramadan, lalu meninggal dunia, lalu masuk neraka, maka semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Nauzubillah min dzalik. Katakanlah hai Rasulullah, katakanlah hai Muhammad, amin. Lalu aku berkata amin. Wa man adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yabirrahuma famata fadakhala an-nar faqadallah. Qul amin. Faqultu amin. Dan barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya lantas tidak berbakti kepadanya lalu mati, akhirnya masuk neraka, maka semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah wahai Muhammad amin. Lalu aku berkata amin. Auzubillah min dzalik. Wa man dzukirta indahu falam yusalli alaika famata qad khalanna fa'adahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Wa Ibnu Hibban wa Ibnu Mas'ud. Dan barang siapa namamu Muhammad disebut di hadapannya lantas tidak membaca salawat, semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah hai Muhammad amin. Lalu aku berkata amin. Auzubillah min dzalik. Ada 3 garis besar dari hadis tersebut yang harus kita perhatikan agar kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Yang kedua, mendapat keridhaan kedua orang tua. Yang ketiga, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup seorang manusia tentu tidak lepas dari kealfaan dan kekhilafan. Siapapun manusianya, hatta seorang nabi sekalipun, akan tetapi seorang nabi maksum, lebih terpelihara dari berbuat kesalahan dan dosa. Kalaupun seorang nabi berbuat kesalahan, itu
Karena Allah sedang menyiapkan suatu hikmah yang besar bagi makhluk yang lain, seperti yang terjadi pada nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Manusia tidak luput dari kealpaan, karena arti dari manusia itu sendiri yang bahasa Arabnya dengan kata nasia, yaitu lupa atau salah. Seperti kata pepatah Arab, al-insan mahallul khata' wal nisyan. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Maka agar tidak selalu salah dalam perjalanan hidup ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab sucinya lewat para nabinya agar dijadikan pedoman dalam kehidupan untuk menuju alam akhirat. 11 bulan telah kita jalani. Tentunya sebagai seorang manusia banyak sekali kesalahan yang kita perbuat, baik secara vertikal hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau secara horizontal hubungan kita kepada manusia atau hablum minan nas. Secara vertikal hablum minallah. Maka momen Ramadan ini sangat tepat untuk dijadikan perbaikan diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita lebih dekat kepadanya. Walaupun anjuran bertaubat tidak hanya ada di dalam bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, sebagai manusia yang kita cinta akan ibadah, pasti akan merasa senang akan datangnya bulan yang mulia. Ganjaran senang itu adalah kita iringi dengan ibadah untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan orang itu masuk ke dalam nerakanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha biduhuri Ramadan, harramallahu jasadahu 'alal niran." Barang siapa yang bergembira merasa senang akan masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Hadis ini di antara gambaran peluang ampunan Allah bagi siapa saja yang menjalankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika masuk bulan Ramadan, tentunya bukan hanya sekedar ia senang akan datangnya bulan Ramadan, tapi ia aplikasikan, ia amalkan untuk berpuasa sebulan penuh, karena lagi-lagi yang mengharap ampunan Tuhannya. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Orang yang berpuasa di bulan Ramadan berdasarkan iman dan ikhlas, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Sungguh miris kita melihatnya. Ketika manusia bulan Ramadan, banyak orang yang kesehariannya terkesan berkehidupan Islami, berKTP Islam, keturunan Islam, banyak bertetangga dan bersaudara dengan se-Islam, tapi sayangnya ia tidak berpuasa. Ia tidak manfaatkan momen Ramadan dengan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan yang mulia ini. Padahal belum tentu tahun depan ia bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ia tidak bisa memastikan kapan malaikat maut akan datang menjemputnya. Tapi begitu pendeknya, ia kira sangkaannya, ia kira dan ia menyangka akan bertemu Ramadan tahun yang akan datang. Padahal umurnya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau karena ia tidak dibiasakan oleh orang tuanya sejak kecil untuk berpuasa, sehingga rasa malas menyeliputinya. Rasa tidak yakin untuk berpuasa sampai maghrib tidak ada pada dirinya. Sungguh hina orang seperti itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Karena pintu ampunan sedang terbuka di bulan suci yang mulia ini, tapi ia tidak manfaatkan di sisa umurnya. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena sakit, karena sudah tua renta, karena perjalanan jauh, atau karena sesuatu yang membuat orang tersebut menjadi mudarat atau bahaya akan dirinya, kalau ia menjalankan puasa, maka Allah menganjurkan untuk menggantinya di hari lain atau membayar fidyah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika ia tidak berpuasa, untuk membayar fidyah, memberi makan seorang miskin,
Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Allah sangat ingin sekali memberi kemudahan kepada hambanya. Tapi lagi-lagi hambanya yang malas, ia lebih condong untuk menuhankan setan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Firman Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap taubat yang tulus atau taubatan nasuha niscaya akan diterima oleh Allah. Mereka yang melaksanakan dengan cahaya batin dan mereka yang berhati terang benderang mengetahui bahwa setiap jiwa pada dasarnya diciptakan dalam keadaan suci bersih dan mengetahui setiap anak dilahirkan dengan berbagai sifat alamiah suci bersih. Nabi bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah." Seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tetapi manusia mencari kesucian dengan kotoran dan menutupinya dengan berbagai macam dosa dan kejahatan. Mereka juga dibakar dengan api penyesalan taubat dan dengan cahaya dari anak soleh dapat menghilangkan kegelapan. Debu-debu cemaran yang menumpuk pada jiwanya. Kegelapan dosa dan kejahatan tidak memiliki kekuatan untuk hidup bersama dengan cahaya amal kebajikan. Karena kegelapan malam tidak mungkin berdampingan dengan cahaya terang. Bagaimana akan terang hati seorang yang gambar dunia ini terlukis dalam lensa cermin hatinya? Atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah? Padahal ia masih terikat terbelenggu oleh syahwat hawa nafsunya. Atau bagaimana akan masuk ke hadirat Allah? Padahal ia belum bersih suci dari kelalaiannya. Di sini diumpamakan dengan jabatannya dan kelakuannya yang buruk. Atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia-rahasia yang halus dan dalam, padahal ia belum bertaubat dari kekeliruan atau kesalahannya. Berkumpulnya dua hal yang berlawanan dalam satu tempat dan masa, maka itu menjadi mustahil dan tidak mungkin. Sebagaimana berkumpulnya antara diam dan gerak, antara cahaya terang dengan cahaya gelap. Demikian juga dengan cahaya nur, cahaya iman, berlawanan dengan gelap yang disebabkan maksiat. Karena berjalan kepada Allah harus terbebas dari belenggu hawa nafsu supaya manusia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jiwa yang kotor, karena nafsu dan hasrat rendah dapat dicuci dengan cucuran air mata dan api penyesalan. Sebagaimana halnya pakaian yang bersih dapat dikenakan kembali, begitu juga jiwa yang bersih dapat suci dan dapat diterima oleh Allah. Maka dari itu jiwa kita dapat dibersihkan, disucikan kembali agar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis kedua menggambarkan mendapat keridhaan kedua orang tua. Sebagaimana yang telah kita pahami, orang tua kita di dunia ada dua, yaitu ibu dan bapak kita. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika kita dewasa, maka di situ ada tuntutan untuk mencari ilmu. Maka orang yang mengajarkan kita, dialah orang tua kita juga. Lalu bagi orang yang menikah, maka ia memiliki orang tua tambahan, yaitu mertua. Maka tiga macam tersebut adalah orang tua kita yang melahirkan, orang yang memberikan ilmu kita yaitu guru, dan mertua kita yang memberikan istri kita. Sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Tuntutan berbakti kepada orang tua diletakkan kedua setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia kedudukan orang tua di sisi Allah. Oleh karena itu ketika kita berdoa, janganlah ditinggalkan orang-orang tua kita dalam berdoa, karena beliau sangat berjasa kepada kita. Minimal kita membaca Rabbi firli wa liwalidayya. Air susu yang diberikan satu isapan.
Belum tentu dapat membayar jasa orang tua sekalipun kita mampu membeli sebuah gunung dan menekannya dengan jasa orang tua kita. Orang yang dapat meraih ridho Allah, orang yang dapat meraih ridho orang tua, berarti ia dapat meraih ridho Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridullah fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau Ramadan kali ini kita berbuka dan sahur setiap hari dengan makanan yang enak dan cukup mewah, maka cobalah tengok apakah orang tua kita yang masih hidup sama dengan kita. Kalau Idul Fitri tahun ini kita memakai pakaian serba baru, maka coba tengok orang tua kita apakah sama dengan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah dikatakan orang yang berbakti kepada kedua orang tua? Ataukah belum? Tentu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Boleh jadi orang tua kita terlalu mengharapkan harta kita, karena anaknya memiliki tanggung jawab terhadap anak istrinya untuk dinafkahi. Atau boleh jadi orang tua kita sangat butuh dana untuk keperluan hidup, tapi ia tak sampai hati meminta kepada anaknya. Mungkin takut anaknya tidak rela jika diminta hartanya, atau mungkin ia malu mendengar menantunya sehingga membuat anaknya malu. Tapi masih banyak lagi alasan-alasan. Tentu masih banyak lagi alasan-alasan lain. Sepatutnya sebagai anak yang berbakti dapat memahami kebutuhan orang tuanya. Selagi masih ia mampu untuk menjalaninya, maka janganlah ia sia-siakan selama orang tua masih hidup. Jangan sampai adanya penyesalan di akhir hayat kita. Dalam Rasulullah SAW bersabda, "Birru aba'akum tabirrukum abna'akum." Berbuat baiklah kepada bapak-bapakmu, orang-orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Maka momen di hari yang fitri ini, marilah kita semui kedua orang tua kita untuk bersimpuh, merendah dan memohon maaf kepadanya agar dosa dan kesalahan yang kita berbuat kampuni, dan kita termasuk orang yang beruntung dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan birrul walidain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis tadi, penjelasan yang ketiga adalah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, "Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Salawat yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an merupakan rahmat bagi Nabi Muhammad. Sedangkan kalau dikumandangkan oleh malaikat merupakan istighfar dan ampunan baginya. Tapi kalau yang memandangkan manusia dan makhluknya, maka hal itu berupa permohonan doa dan syafaat kepadanya, serta permohonan agar Nabi Muhammad selalu terhindar dari segala macam aib dan kekurangan. Padahal sudah lebih dahulu Allah mengangkat derajat beliau, sebagaimana Allah berfirman, "Wa rafa'na laka zikra." Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Di antara gambaran ayat ini menjelaskan bahwa di seluruh manusia yang beragama Islam ada di seluruh dunia menjalankan ibadah sholat, maka wajib menyebut namanya, yaitu dengan mengucap Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena sholawat merupakan bagian dari rukun sholat, maka tentunya bukan hanya sekedar membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita refleksikan dalam kehidupan kita, yaitu mengamalkan amalan-amalan sunnah yang diajarkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, secara horizontal hubungan manusia yaitu hablum minan nas. Dituntut bagi seorang mukmin untuk menyambung tali silaturahim atau persaudaraan. Bahkan ada diharuskan melakukan manusia tolong-menolong sesama mereka dalam segala hal yang mengandung kebaikan, dalam segala hal dan kemaslahatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
halal bihalal silaturahim dan diapa, di mana dilakukan di Indonesia merupakan sebuah tradisi yang tidak dilakukan oleh orang Arab, walaupun itu kalimat-kalimat Arab. Hal itu ya, dalam hadis dikatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Artinya barang siapa yang membuat acara yang baik menurut syara, maka baginya pahala dan pahala orang yang beramal yang mengikuti sesudahnya. Sungguh bagus orang ini yang dari awal mengajarkan halal bihalal sampai saat ini. Tradisi itu kita ikuti. Mudah-mudahan tradisi ini kita lanjutkan sampai akhir hayat kita. Kita datang ke rumah saudara kita, kita datang ke rumah tetangga kita, sampai kita datang ke rumah orang tua kita. Kita bersalam-salaman, meminta maaf untuk kita mendapat keridhaannya dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir khutbah ini, mudah-mudahan apa yang tadi telah diuraikan dalam khutbah ini bermanfaat untuk saya dan kalian dan hadirin semua. Mohon maaf tentunya atas segala kekurangan dan kealpaan atas dari khutbah yang saya sampaikan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المصابيح الكرام. ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واكتب لهم السلامة والعافية وعلى أمرك السجد والغسرة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمدين أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا معيد الأعياد أعد علينا بالأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.